Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya kita bertaubat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan yang menimpa kita. Beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya niat-niat baik kita terlaksana. Berapa banyak keinginan baik kita tidak terlaksana? Berapa banyak impian yang kita ukir dalam benak kita tapi tidak bisa kita capai? Maka kebaikan yang kita dapat hari ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya di sini untuk mengupas sedikit tentang puasa dan kesehatan mental kita. Yang pertama, kita kenali dulu bagaimana kita menjalani puasa ini, atau apa yang terjadi saat kita menjalani puasa. Setidaknya ada 4 hal ketika kita menjalani ibadah puasa kita, atau lebih mudahnya nilai-nilai puasa. Yang pertama adalah kita sedang menegakkan nilai normatif. Nilai normatif ini adalah nilai yang menegakkan nilai agama. Artinya bahwa menjalankan puasa adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam. Yang kedua, nilai purifikatif. Artinya ketika kita menjalani puasa, kita juga sebenarnya sedang melakukan pembersihan diri. Puasa membersihkan kotoran-kotoran diri kita. Hasrat, hawa nafsu, dan macam-macam bisa dikontrol, dikendalikan, ditahan waktu puasa. Ini namanya kita sedang melakukan purifikatif, pembersihan. Yang ketiga adalah nilai preventif. Preventif itu adalah nilai pencegahan. Di dalam kehidupan kita, ibaratnya selama 11 bulan kita berlari. Dan bulan Ramadan ini kita mengendalikan diri sebentar. Ibaratnya Ramadan ini adalah rem. Bahkan tidak hanya Ramadan, ada banyak hadis yang menjelaskan bagaimana puasa itu adalah benteng kita. Rasulullah itu menyarankan misalnya, wahai anak-anak muda, barang siapa yang mampu menikahlah, tapi yang tidak mampu puasalah. Karena puasa bisa jadi benteng. Yang keempat, puasa berfungsi preservatif. Maksudnya adalah puasa itu memelihara diri kita agar sehat jasmani, rohani, mental, spiritual. Ketika kita menjalani puasa, secara sekaligus kita menegakkan 4 nilai. Yang pertama itu adalah nilai normatif, bahwa puasa itu adalah kewajiban. Yang kedua, nilai purifikatif, bahwa puasa itu membersihkan kotoran-kotoran dalam diri kita, khususnya kotoran batin. Yang ketiga, puasa itu bernilai preventif, karena kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak lahir maupun batin saat puasa. Dan yang keempat, puasa bernilai preservatif, artinya memelihara diri kita, membantu diri kita untuk sehat jasmani, rohani, dan mental spiritual. Selanjutnya, kita berbicara tentang hikmah puasa untuk diri kita sebagai individu. Ternyata banyak hikmah, banyak rahasia puasa untuk diri kita. Antara lain, kesehatan dan kekuatan fisik, kesehatan dan kekuatan mental, kesehatan dan kekuatan spiritual, juga kesehatan dan kekuatan sosial politik. Semuanya itu untuk diri kita sendiri. Apa dan bagaimana maksudnya? Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah kesehatan dan kekuatan fisik. Banyak para ahli, para dokter yang menyampaikan bahwa dengan berpuasa diri kita itu akan menjadi sehat. Misalkan puasa secara signifikan bisa menurunkan kolesterol. Kemudian
hal yang berhubungan dengan ketegangan fisik. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan berpuasa kita bisa mengurangi peradangan dan nanti bisa mencegah gangguan Alzheimer atau pikun. Ada pula yang mengatakan puasa itu melindungi kesehatan otak, meningkatkan pembentukan sel-sel saraf untuk meningkatkan fungsi kognitif. Dan masih banyak lagi ketika kita berbicara di segi medis. Balik itu ternyata ada banyak rahasia medis untuk diri kita. Jadi inilah salah satu indikasi yang sering kita bilang bahwa Allah itu begitu sayang pada diri kita. Orientasi Allah itu bukan keinginannya, tapi keinginan manusia, kebutuhan manusia. Apapun yang diperintahkan oleh Allah selalu punya rahasia di balik itu. Ada nilai-nilai penting, bahkan mungkin sangat penting untuk manusia. Hikmah puasa yang berikutnya adalah kesehatan mental. Di sini mempunyai manfaat bagaimana puasa itu menjaga kesehatan mental. Yang paling mudah kelihatan itu dengan puasa, orang dituntut untuk mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, hasrat, ambisinya. Hikmah yang ketiga adalah kesehatan spiritual. Sangat jelas sekali bahwa puasa adalah jalan yang ringkas untuk kita bisa lebih dekat, sedekat mungkin dengan Allah. Yang keempat adalah hikmah kesehatan dan kekuatan sosial serta politik. Ini sangat menarik. Ada 4 variabel. Yang pertama, pada puasa membuat kita sadar terhadap kelemahan diri kita. Kemudian yang kedua, membuat kita sadar bahwa kita dengan semua makhluk Allah yang lain ternyata setara, khususnya dengan manusia yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Kemudian kita juga sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan antara satu sama yang lain. Itulah hikmah puasa, kesehatan sosial. Bagaimana dengan politik? Mungkin kita masih ingat bagaimana seorang Mahatma Gandhi yang terkenal dengan politik arti kekerasan. Beliau ini ketika berjuang melawan penjajahan penindasan dari Inggris, strategi yang dilakukan itu puasa. Ada yang mengatakan bahwa beliau itu berpuasa selama 21 hari. Kalau bahasa saat ini adalah mogok makan. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa ternyata puasa juga mempunyai daya tekan politik. Puasa punya power untuk mempresor yang lain. Senjata ini digunakan untuk mengasumsi mereka yang sedang zalim, yang sedang menindas. Diharapkan mereka terenyuh hatinya melihat mereka yang unjuk rasa dengan puasa dan mogok makan yang dilakukan pada zaman itu. Masih ingat dengan sumpah palapanya Gajah Mada, di mana isi sumpah itu sebenarnya Gajah Mada akan berpuasa. Ada yang mengatakan puasa tidak makan kelapa. Ada yang mengatakan Gajah Mada itu berpuasa putih. Intinya Gajah Mada tidak makan enak atau makan kelapa atau puasa mutih. Berarti Gajah Mada akan terus-menerus sampai Nusantara bersatu. Ini sangat menarik. Sebenarnya puasa, ibadah yang diwajibkan oleh Allah, yang ditekankan oleh Allah, tidak hanya sekedar membutuhkan kesungguhan kita menjalani sebagai manifestasi kepatuhan, tapi ternyata di balik itu ada rahasia-rahasia, ada hikmah-hikmah baik yang luar biasa dilakukan oleh orang-orang. Dari apa yang disampaikan tadi, hikmah puasa di sisi medis
dari sisi mental, dari sisi spiritual, dan dari sisi sosial, bahkan juga dari sisi politik yang telah kita bahas di atas. Memahami hikmah akan membuat ibadah kita semakin dalam, semakin mantap, semakin bisa merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ulasan dari kami tentang puasa dan kesehatan mental. Semoga bermanfaat dan menjadikan ibadah puasa kita lebih istiqomah menuju ketakwaan kita sebagai makhluk Allah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.